Bab 1606 Penindasan Absolut. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu hanya memutarbalikkan kata-kata dan memaksa logika dengan menyesatkan kamu. Jelas kamu yang menindas orang lain? Petik 2. Betul, inilah tepatnya perilaku pecundang yang sakit. Tampaknya klan Kekaisaran Beitang hanya sebanyak ini. Petik 2. Bahkan, bukan hanya Nangong Baihei yang tidak bisa menonton ini lagi, banyak orang yang hadir semua memiliki perasaan yang sama dengannya. Mereka semua merasa bahwa klan Beitang Imperial ini terlalu tak tahu malu. Bagaimanapun, kerumunan itu bukan orang bodoh. Mereka semua bisa mengatakan dengan tepat siapa yang akan dirugikan jika Beitang Imperial Clansman bertarung melawan Chu Feng. Selain itu, bahkan jika teknik roh dunia Chu Feng lebih unggul dari miliknya, itu hanya berarti bahwa Chu Feng lebih berbakat. Chu Feng hanya berlatih selama selusin tahun, namun dia berhasil mencapai level jubah-jubah raja dalam teknik roh dunia. Ini pasti pertanda menjadi jenius di antara para jenius. Namun, pria dari klan Beitang Imperial ini akan berumur 100 tahun. Namun, dia masih hanya seorang spiritualis sedunia Mark Royal jubah-jubah. Sebenarnya, meskipun ia juga bisa dianggap sebagai spiritualis jenius dunia, ia sangat kurang jika dibandingkan dengan Chu Feng. Chu Feng lebih kuat dari dia karena bakatnya hanya kalah dengan Chu Feng. Namun, dia berbicara tentang itu sebagai Chu Feng mengambil keuntungan darinya. Ini benar-benar agak terlalu tak tahu malu. Tidak apa-apa, karena dia ingin bertukar pointer dengan aku akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Namun, Chu Feng sangat acuh tak acuh terhadap tantangan ini dan menerimanya. Sementara orang lain mungkin tidak tahu tentang keterampilannya, dia sendiri tahu keterampilannya sendiri dengan sangat baik. Dengan teknik roh dunianya saat ini, belum lagi lawannya menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 3. Bahkan jika lawannya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi di atas menjadi peringkat 3 kaisar setengah bela diri, Chu Feng masih tidak akan takut. Kembali ketika Chu Feng hanya seorang insinyur dunia jubah Mark Royal jubah, teknik roh dunia Chu Feng telah mampu bersaing melawan peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Sekarang dia telah menjadi spiritualis dunia jubah tanda ular, dia bahkan tidak akan takut peringkat 6 setengah kaisar bela diri. Sebenarnya, kekuatan pertempuran teknik roh dunia Chu Feng saat ini hanya akan lebih kuat dari kekuatan pertempuran budidaya bela dirinya, bukan lebih lemah. Kata-kata yang cukup berlebihan, perhatikan seranganku. Tepat setelah Chu Feng menerima tantangan, pria itu segera melepaskan serangan padanya. Dia berencana untuk menangkap Chu Feng lengah dengan meluncurkan serangan mendadak. Benar saja, pria ini sangat tidak tahu malu. Dia telah memanifestasikan perilaku orang yang tercela di sekitar. Wos, 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 wos. Dalam sekejap, teknik roh dunia emas berubah menjadi puluhan ribu panah. Dengan kecepatan cepat, mereka menembak ke arah Chu Feng. Pria ini benar-benar layak menjadi spiritualis dunia dengan jubah Mark Serangga. Meskipun teknik roh dunianya lebih rendah dari kekuatan bela dirinya, mereka masih memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Sayangnya, serangannya tidak mampu melukai Chu Feng sedikit pun. Dengan hanya berpikir, Chu Feng membentuk dinding roh dunia di depannya. Tembok roh dunia ini sangat kuat dan tak tertembus. Terlepas dari seberapa kuat panah roh dunia yang ditembakkan ke arah itu, mereka masih tidak dapat menembus dinding roh dunia. Wos, wos, wos. Namun, jelas bahwa pria dari klan Kekaisaran Beitang bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dengan pikiran, dia mulai mengendalikan arah panah. Tiba-tiba, semua panah mulai berbalik dan melewati dinding roh dunia Chu Feng untuk menyerangnya dari belakang. Bakat tidak signifikan. Bagaimana mungkin trik seperti itu bisa membingungkan Chu Feng? Chu Feng masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Kemudian, 5 dinding roh dunia muncul. Mereka menutupi daerah di atas kepalanya, di bawah kakinya, sisi kirinya, sisi kanan dan punggungnya. Bersama-sama 6 dinding roh dunia membentuk sebuah kotak di sekitar Chu Feng, menutupi dia sepenuhnya. Setelah benteng roh dunia ini dibuat, Chu Feng duduk di dalam posisi bersila. Dia sebenarnya merasa terlalu malas untuk repot berdiri. Sama seperti itu, dia duduk di dinding roh dunia seperti orang luar yang menikmati pertunjukan saat dia menyaksikan serangan dari klan Kekaisaran Beitang yang membombardir benteng roh dunianya. Bajingan kecil, kamu berani meremehkan orang tua ini? Tonton saat aku memberi kamu pelajaran. Petik 2. Dipandang rendah oleh Chu Feng dengan cara ini, bahwa Beitang Imperial Clansman sangat marah. Tangannya mulai membentuk segel tangan tanpa henti. Kemudian, sejumlah besar kekuatan roh dunia melonjak ke langit. Lari dan simbol mulai berputar di seluruh saat kekuatan roh dunia mulai membentuk pembentukan roh dunia. Kemudian, sebuah busur dan panah besar muncul di langit. Tali busur ditarik sepanjang jalan kembali. Kemudian, panah besar membawa kekuatan yang sangat besar bersamanya saat itu ditembakkan ke arah Chu Feng. Apa yang dia gunakan adalah pembentukan roh. Selain itu adalah formasi pembantaian yang sangat kuat. Tampaknya pria Beitang Imperial Clan yang tak tahu malu ini berencana untuk menyerang Chu Feng dengan serius sekarang. Terima seranganku, boom. Begitu panah muncul, ombak segera mulai muncul di permukaan laut yang sebelumnya tenang. Banyak orang tidak dapat berdiri dengan mantap lagi. Itu bukan karena orang-orang itu memiliki kekuatan yang tidak mencukupi. Sebaliknya, itu karena serangan yang dilepaskan oleh pria Beitang Imperial Clan yang tak tahu malu itu benar-benar terlalu kuat, terlalu menakutkan. Bang! Akhirnya, panah mendarat di dinding roh dunia Chu Feng.
Segera, cahaya emas mulai menyala dan riak energi mendatangkan malapetaka. Riak energi keras berubah menjadi badai emas yang menyapu ke segala arah. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa pengamat menetralkan riak riak energi itu akan mampu menciptakan badai yang sangat ganas di laut. Namun, setelah riak energi mereda, bukan hanya Chu Feng tidak rusak, bahkan dinding roh dunianya benar-benar tidak rusak. Teknik penyembelihan yang ganas itu sebenarnya tidak mampu mengguncang dinding roh dunia Chu Feng. Aku menolak untuk percaya. Klan Kekaisaran Beitang itu semakin marah. Dia kemudian mulai tanpa henti melepaskan serangan lebih banyak dan lebih banyak pada Chu Feng. Formasi rohnya masing-masing dapat dikatakan lebih kuat dan lebih ganas daripada yang terakhir. Beberapa dari mereka sangat perkasa sehingga banyak pengamat mulai berkeringat dingin dan takut akan kehidupan Chu Feng setelah melihat mereka. Namun, hasil akhir masih datang sebagai kejutan besar bagi penonton. Terlepas dari apa jenis pembentukan roh yang Beitang Imperial Clansman lepaskan, dia masih tidak dapat menembus dinding roh dunia Chu Feng. Pada akhirnya, Beansang Imperial Clansman akhirnya melelahkan kekuatan rohnya. Formasi roh yang dia susun akhirnya menjadi semakin lemah. Tidak ada lagi harapan baginya untuk bisa menembus dinding roh dunia Chu Feng. Pada saat ini, sudah 1 jam penuh sejak mereka berdua memulai pertempuran ini. Setelah 1 jam pertama berlalu, Chu Feng menunduk. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Beitang Imperial Clansman sama sekali. Mereka yang memiliki telinga yang tajam benar-benar berhasil mendengar suara dengkuran ringan yang keluar dari mulut Chu Feng. Ternyata Chu Feng tertidur. Adegan ini tidak hanya mengejutkan semua penonton, itu juga membuat wajah semua orang dari klan Beitang Imperial berubah menjadi hijau. Mereka merasa sangat terhina oleh Chu Feng. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dinding roh dunia yang Chu Feng telah atur terlalu kuat, terlalu tangguh. Banyak orang yang hadir bisa merasakan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran dari Kaisar 6 bela diri peringkat 6. Itu karena tembok roh dunia itu tidak mampu ditembus kecuali seseorang memiliki kekuatan pertempuran dari Kaisar 6 bela diri peringkat 6. Terlepas dari apakah mereka mau mengakuinya atau tidak, mereka semua menjadi sadar akan fakta bahwa Chu Feng sangat kuat. Mereka semua meremehkan Chu Feng. Hao. Tiba-tiba, Chu Feng menguap. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mulai meregangkan punggungnya. Saat itulah dia berdiri kembali. Dia berkata, "Hei, aku membiarkanmu menyerangku 1 jam penuh sekarang. Seharusnya giliranku sekarang kan?" Petik 2. Apa? Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, belum lagi Beitang Imperial Clansman, para pengamat semua terkejut juga. Apa arti kata-kata itu? Chu Feng akan melakukan serangan balik? Gemuruh, gemuruh. Benar saja, Chu Feng melepaskan serangan baliknya. Dinding roh dunia miliknya terpisah dan berubah menjadi kekuatan roh emas. Tanpa bentuk khusus, kekuatan roh dunia melonjak keluar dengan kekuatan yang tak terbayangkan seperti naga di laut. Itu menyilaukan dengan cahaya keemasan dan mengangkat gelombang meluap saat menerjang klan Kekaisaran Beitang itu. "Datang, apakah kamu pikir aku akan takut padamu?" Petik 2. Beitang Imperial Clansman itu tidak mau kalah. Tubuhnya bergeser, dan dia melayang ke langit. Setelah itu, ia menciptakan lapisan demi lapisan dinding roh dunia. Dia ingin menggunakan dinding roh dunia untuk memblokir serangan Chu Feng seperti bagaimana Chu Feng menggunakan dinding roh dunia untuk memblokir serangannya. Sayangnya, perbedaan antara kekuatan kedua pria itu benar-benar terlalu besar. Sebelum kekuatan roh dunia Chu Feng, dinding roh dunia pria itu seperti tahu. Mereka hancur pada serangan pertama. Beberapa dinding roh dunia semuanya hancur seketika. Sialan, aku peringkat 3 Grand Emperor Martial. Bagaimana mungkin aku bisa kehilanganmu? Petik 2. Melihat bahwa kekuatan roh Chu Feng hendak menghubunginya, dan bagaimana teknik roh dunianya tidak dapat menghentikannya sama sekali, pria itu berteriak dengan marah. Kemudian, dia benar-benar mengeluarkan kapak besar yang bersinar dengan cahaya keemasan dan memegangnya di tangannya. Itu adalah persenjataan kerajaan. Tidak hanya dia menggunakan royal armament-nya, karakter imperial yang cerah dan mempesona juga muncul di dahinya. Dia telah melepaskan garis kekaisarannya. Kombinasi Royal Armament berkualitas tinggi dan Imperial Bloodline-nya telah secara instan meningkatkan kekuatan pertarungannya dengan luar biasa. Meskipun dia hanya peringkat 3 Half Martial Emperor biasa, kekuatan pertarungannya saat ini setara dengan peringkat 4 Half Martial Emperor. Seorang pecundang yang sakit. Dia benar-benar pecundang. Mereka telah sepakat sebelumnya bahwa mereka akan bersaing dengan teknik roh dunia. Namun, pada akhirnya, dia masih menggunakan kekuatan bela dirinya. Kaisar 3 bela diri peringkat 3 melawan Raja bela diri peringkat 9. Jika ini bukan bullying, apalagi itu? Pada saat ini, banyak orang tidak dapat terus menonton ini. Mereka gatal untuk bergandengan tangan mengutuk pria tak tahu malu itu. Namun, pada saat pria itu mulai melepaskan serangan dengan Royal Armament-nya di Chu Feng dengan kepastian kemenangan mutlak, kerumunan menemukan bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Aiyah, jeritan sengsara terdengar. Persenjataan kerajaan di tangan pria itu telah meninggalkan tangannya. Tidak hanya itu, ia dengan erat dililit oleh kekuatan roh dunia Chu Feng. Hanya dalam satu pertarungan tunggal, Kaisar setengah bela diri peringkat 3 ini yang telah melepaskan kekuatan bela dirinya telah dikalahkan. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan bela dirinya, dia masih bukan tandingan Chu Feng. Dia masih terikat erat oleh kekuatan roh dunia Chu Feng. Bab 1607 membentuk perseteruan darah.
Pada saat semua orang terkejut, teriakan lain terdengar dari atas langit. Cahaya kekuatan roh dunia terpancar di sekitar. Kemudian, seekor naga yang dibentuk dengan kekuatan roh menghancurkan dengan kejam pria Beitang Imperial Clan yang tidak tahu malu ke laut. Bang! Air berhamburan kemana-mana seperti naga yang menjulang dari laut. Pada saat pria tak tahu malu itu melayang kembali ke permukaan air, penampilannya begitu terpukul sehingga ia menjadi seperti anjing yang jatuh ke dalam air. Pada saat ini, kerumunan itu dalam keheningan mutlak. Para penonton semua terpana dengan pemandangan ini. Bakat Chu Feng hanya jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dia, pangkat 9 Raja Bela Diri, telah mengandalkan kekuatan roh dunia untuk mengalahkan Kaisar 3 Bela Diri peringkat 3. Selanjutnya, Kaisar setengah bela diri peringkat 3 ini berasal dari klan Beitang Imperial. Kekuatan macam apa ini? Seberapa kuatkah teknik roh dunianya? Chu Feng tidak gagal untuk hidup sampai nama menjadi jenius. Banyak orang yang hadir sekarang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah betapa kejamnya Chu Feng. Metodenya telah sepenuhnya dan benar-benar mempermalukan klan Kekaisaran Beitang, menyebabkan mereka kehilangan semua wajah. Beitang Zimo, apakah ini hasil untuk kepuasan kamu? Chu Feng melihat ke Beitang Zimo dan bertanya sambil tersenyum berseri-seri. Pada saat ini, Beitang Zimo memiliki ekspresi bengkok di wajahnya. Seolah-olah dia sudah makan kotoran anjing. Rekonsiliasi, kemarahan, dan penghinaan hampir membuat pangeran klan Beitang Imperial ini marah. Chu Feng, kita akan menunggu dan melihat. Pada akhirnya, Beitang Zimo meninggalkan kata-kata yang mengancam itu sebelum berbalik untuk pergi. Mengikutinya, sisa klan Kekaisaran Beitang juga pergi. Chu Feng memperhatikan bahwa mereka semua menatapnya dengan ekspresi niat buruk yang ekstrim saat mereka pergi. Terutama Kaisar bela diri yang bernama Beitang Ziqiang. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng dipenuhi dengan kemarahan. Martabat Kekaisaran Beitang bukanlah sesuatu yang mereka akan biarkan orang lain menginjaknya. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Chu Feng hari ini tidak hanya menginjak-injak martabat mereka juga telah menjadi penghinaan telanjang. Bagi klan Kekaisaran Beitang, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka maafkan. Pertikaian darah antara Chu Feng dan klan Kekaisaran Beitang telah ditetapkan. Sejujurnya, ini bukan yang diinginkan Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng saat ini masih sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan raksasa seperti klan Kekaisaran Beitang. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Perseteruan darah hari ini belum terbentuk oleh tindakan sebelumnya Chu Feng. Sebaliknya, itu terbentuk saat Chu Feng bertemu Beitang Zimo untuk pertama kalinya. Orang macam apa itu Beitang Zimo? Dia adalah individu yang sangat sombong. Tidak hanya dia tidak menempatkan orang lain di matanya, dia bahkan tidak menempatkan kehidupan orang lain di matanya. Dia telah menaruh dendam terhadap Chu Feng pada saat dia melihatnya. Pikiran untuk menghilangkan Chu Feng segera memasuki pikirannya. Adapun alasan mengapa itu terjadi, itu karena Chu Feng dekat dengan Tantai Sue dan Tantai Sue adalah seseorang yang dia sukai. Karena Beitang Zimo itu tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng hidup, maka Chu Feng juga tidak akan membiarkannya bersenang-senang juga. Dengan demikian, setelah provokasi Beitang Zimo yang berlanjut, Chu Feng akhirnya meletus. Hari ini, mengambil keuntungan dari fakta bahwa klan Imperial Nangong dan Beast Dragon Monstrous Dragon berada di belakangnya. Chu Feng telah melakukan serangan balik dan benar-benar mempermalukan klan Kekaisaran Beitang. Hari ini, Chu Feng tidak hanya menginjak-injak kehormatan klan Beitang dan menunjukkan bakatnya, ia juga akan meningkatkan prestasi dan reputasinya sendiri dengan menginjak klan Kekaisaran Beitang. Tidak ada sedikit orang yang hadir di sini hari ini. Kemungkinan besar, nama Chu Feng akan segera menyebar ke seluruh Overlord Domain. Dia adalah seorang jenius yang tidak hanya memperoleh catatan terbaik di Weaponry Bestowment Assembly, dia juga telah mengungkapkan kekuatannya yang besar setelah diprovokasi oleh Kekaisaran Beitang. Dengan menggunakan kultivasi Martial King peringkat 9, ia telah mengalahkan Kaisar Martial Beitang Imperial Clan peringkat 3. Kekuatan pertempurannya meluap dan tak tertandingi. Chu Feng, kamu benar-benar membuatku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Tidak pernah aku bayangkan bahwa teknik roh duniamu akan sekuat ini. Yao Jiao Tingyu berjalan mendekati Chu Feng. Terbukti, dia tidak mengira Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah tanda ular. Orang harus tahu bahwa sangat jarang bagi seseorang seusia Chu Feng untuk menjadi spiritualis kerajaan dunia jubah. Adapun mereka yang bisa menjadi spiritualis dunia jubah Markus seperti dia, kemungkinan tidak ada seorang pun di seluruh tanah suci martialisme. Jadi, bahkan jika kekuatan pertempuran Chu Feng diabaikan, hanya teknik roh dunianya akan menempatkannya pada tingkat jenius sejati. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi individu yang sangat kuat di masa depan. Mungkin, dalam 1000 tahun, nama Chu Feng akan berada di antara spiritualis dunia jubah naga Mark dari tanah suci martialisme. Terima kasih, Putri Tingyu, atas bantuan kamu. Chu Feng menyatakan terima kasih sambil tersenyum. Jika Chu Feng sudah merasakan ketulusan Yao Jiao Tingyu dalam ingin berteman dengannya dari plat judul skala, maka tindakannya hari ini telah membuat ketulusannya dikenal lebih jelas. Kesan Chu Feng tentang dirinya menjadi lebih menguntungkan. Chu Feng, jika kamu menganggapku, Yao Jiao Tingyu, sebagai teman, maka jangan bertindak sopan seperti ini. Namun, Chu Feng, setelah apa yang terjadi hari ini, aku percaya Kekaisaran Beitang tidak akan membiarkan masalah pergi.
Jika mereka benar-benar datang untuk menciptakan masalah bagi kamu dan kamu tidak dapat menanganinya, kamu dapat datang ke King Dragon Monster Monstrous kami. Meskipun ras naga Monstrous Dragon kita tidak berani menyatakan diri sebagai yang terkuat di tanah suci bela diri, kita tidak pernah menempatkan klan Kekaisaran Beitang di mata kita. Jika kamu datang ke domain kami, aku dapat menjamin keamanan kamu, kata Yao Jiao Tingyu. Setelah mendengar kata-kata itu, belum lagi Chu Feng terkejut, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Nangong dan para penonton semua terkejut. Tak satupun dari mereka yang pernah berpikir bahwa Beast Dragon Monstrous Dragon akan menyukai Chu Feng sejauh ini. Mereka hanya bersedia menjadi musuh dengan klan Kekaisaran Beitang demi berteman dengan Chu Feng. Namun, terlepas dari seberapa berbakatnya Chu Feng, dia masih hanya peringkat 9 Raja Bela Diri. Dibandingkan dengan klan Beitang Imperial, Chu Feng tidak bisa menahan satu pukulan. Agar King Monstrous Dragon Beast membuat keputusan seperti itu, mereka sama sekali tidak memikirkan masalah. Tampaknya sangat tidak bijaksana. Chu Feng telah mengingat kebaikan Putri Tingyu di dalam hatinya. Sejujurnya, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah kata-kata yang diucapkan oleh Yao Jiao Tingyu benar atau tidak. Namun, fakta bahwa dia bisa mengatakan kata-kata semacam itu sebelum semua orang ini membuat hati Chu Feng terasa hangat. Chu Feng, dalam hal ini, kita akan berpisah. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu pasti harus datang dan mengunjungi King Monstrous Dragon Race kami, kata Yao Jiao Tingyu. Pasti, Chu Feng menggenggam tinjunya dengan hormat. Setelah itu, di bawah pimpinan Yao Jiao Tingyu, King Monstrous Dragon Beast meninggalkan pantai ini. Meskipun individu terkuat di antara Beast Dragon Monstrous Dragon dalam perjalanan ini adalah ahli tingkat kaisar marsial, jelas bahwa Yao Jiao Tingyu adalah orang dengan status paling mulia. Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu. Ini Bibi Lian. Nangong Ya berjalan mendekat. Nangong Baihe dan yang lainnya berjalan mendekatinya. Selanjutnya, Kaisar Bela Diri dari Kekaisaran Nangong juga telah berjalan bersama mereka. Teman kecil Chu Feng, kita bertemu sebelumnya, kata Kaisar Bela Diri bernama Nangong Lian dengan senyum berseri-seri. Memang, dia sudah bertemu Chu Feng. Itu terjadi pada hari ketika mereka memasuki badai di laut. Meskipun mereka tidak saling menyapa, mereka memang saling bertemu. Dibandingkan dengan hari itu, sikap Nangong Lian terhadap Chu Feng hari ini benar-benar berbeda. Namun, ini adalah sesuatu yang diharapkan Chu Feng. Setelah semua, dia datang untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Chu Feng di Pulau Abadi. Chu Feng memberikan penghormatan kepada seniornya. Terlepas dari niat apa yang dia miliki dalam membantunya, tetap saja bahwa dia telah membantunya. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa mengabaikan kesopanannya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus sopan seperti ini. Kamu bisa memanggil aku sebagai Bibi Lian seperti Tuan Mudaya dan Nona Baihe, kata Nangong Lian sambil tersenyum. Bibi Lian, Chu Feng segera memanggilnya dengan cara itu. Mendengar kata-kata itu, senyum Nangong Lian menjadi lebih cemerlang. Karena kenyataan bahwa ada banyak orang masih hadir, demi mengobrol dengan tenang, Nangong Lian membawa Chu Feng dan yang lainnya ke lokasi yang relatif tenang. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, Raja Monster Naga berbahaya selalu memperlakukan orang dengan ketidakpedulian. Selain itu, sifat mereka sangat licik dan cara mereka menangani masalah sangat kejam. Petik 2. Perlakuan mereka terhadapmu kali ini bisa dikatakan sangat sopan dan hormat. Aku percaya bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Kamu harus hati-hati. Yang terbaik adalah kamu tidak pergi dan mengunjungi ras mereka sebagai tamu. Petik 2. Bab 1608 mencapai lelang. Terima kasih, Bibi Lian, atas saran kamu. Sementara Chu Feng tidak terlalu akrab dengan sifat dari Beast Dragon Monstrous Dragon, Chu Feng merasa bahwa Yao Jiao Tingyu tampaknya tidak menjadi jenis yang berbahaya dan licik. Selanjutnya, aku telah berjanji kepadanya bahwa aku akan pergi. Jadi, jika aku bisa, aku harus mengunjungi Raja Monstrous Dragon Beast, kata Chu Feng. Mendengar jawaban Chu Feng, Nangong Lian mulai sedikit cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sebagai gantinya, dia segera mengalihkan topik dan berkata, Chu Feng, aku sudah mendengar dari Tuan Mudaya bahwa kamu membutuhkan batu naga dunia marka batu. Junior ini berencana untuk mengatur pembentukan roh. Namun, kekuatan aku sendiri tidak cukup. Dengan demikian, aku akan membutuhkan batu marka roh naga untuk membantu aku, jawab Chu Feng. Dragon Mark World Spirit Stone sangat langka. Jika kamu ingin menemukan mereka, metode tercepat adalah pergi ke lelang hukum surgawi. Petik 2. Chu Feng, bisa dibilang kamu telah menyelamatkan tuan muda klan kami ya, Nona Baihe dan Nona Molly. Jadi, klan Nangong kami berutang budi padamu. Petik 2. Karena itu, kami akan membantu kamu dalam masalah ini sebaik mungkin. Bagaimana dengan ini, kamu dan tuan muda ya dan yang lainnya bisa kembali ke klan Nangong kami terlebih dahulu. Aku akan mengutus orang untuk pergi ke lelang hukum surgawi untuk membantu kamu membuat pertanyaan tentang apakah mereka memiliki batu marka dunia roh naga atau bukan. Petik 2. Jika mereka melakukannya, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, kami akan menunggu sampai mereka mendapatkannya dan mendapatkan mereka untuk kamu ketika mereka memilikinya. Petik 2. Bibi Lian, kamu tidak perlu repot. Brother Nangong, Miss Baihe, Miss Molly dan aku adalah teman. Petik 2. Membantu teman adalah sesuatu yang wajar. Itu tidak bisa dianggap sebagai berkat. Jadi, aku pikir lebih baik aku mengurus masalah ini sendiri. Apalagi, aku baru saja tiba di domain tuan.
Jadi, ada banyak tempat yang ingin aku lihat. Adapun lelang hukum surgawi itu adalah salah satu tempat seperti itu. Jadi, aku ingin pergi ke lelang hukum surgawi secara pribadi, kata Chu Feng. Jadi begitu, dalam hal ini, mari kita pergi bersama. Kita bisa berangkat hari ini. Teman kecil Chu Feng, bagaimana menurutmu? Kata Nangong Lian. Betul, saudara Chu Feng, mari kita pergi bersama. Petik 2. Ngomong-ngomong, Bai He, Molly atau aku belum pernah ke lelang hukum surgawi sebelumnya. Kami juga ingin mengalaminya. Ayo kita pergi bersama. Saat Nangong Ya berbicara, dia melirik Nangong Bai He dan Nangong Molly. Itu benar, Molly dan aku belum pernah ke lelang hukum surgawi sebelumnya. Kami juga ingin mengalaminya, Nangong Bai He dengan cepat mengangguk. Bahkan gadis kecil Nangong Molly mengangguk seperti saudara perempuannya. Chu Feng mengerti apa yang dipikirkan Nangong Ya dan yang lainnya. Chu Feng telah menyinggung klan Kekaisaran Beitang. Jika klan Kekaisaran Beitang menemukan kesempatan untuk merawatnya, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, mereka kemungkinan tidak akan melakukan sesuatu yang sesantai mengajar Chu Feng pelajaran. Sebaliknya, mereka akan mengambil nyawanya. Jadi, Nangong Ya ingin melindungi Chu Feng. Bagaimanapun, Bibi Lian adalah seorang kaisar bela diri. Dengan hadiahnya, Chu Feng akan jauh lebih aman. Adapun Chu Feng, dia juga mengerti ini. Karena itu, dia tidak menolak Nangong Ya dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, jika kita bisa melakukan perjalanan bersama, itu akan sangat bagus. Setelah ini, Bibi Lian meminta sisa orang-orang dari Kekaisaran Nangong untuk kembali ke Kekaisaran Nangong terlebih dahulu. Kemudian, Bibi Lian memimpin Nangong Ya, Nangong Bai He, Nangong Molly, Chu Feng, Hong Qiang dan Tantai Sue menuju lelang hukum surgawi. Dalam perjalanan ke sana, Bibi Lian bertanya tentang identitas Chu Feng. Chu Feng menjawab semua pertanyaannya dengan cerdik dan tidak terlalu banyak mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Bibi Lian adalah orang yang bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng sengaja menyembunyikan beberapa hal, dia tidak lagi mencoba bertanya kepadanya tentang mereka. Sebagai gantinya, dia mulai memberitahu Chu Feng dan yang lainnya tentang Overlord Domain dan banyak cerita rahasia yang terjadi di sini. Ketika mereka bepergian dengan banyak orang, perjalanan itu agak menarik. Suatu hal yang layak disebutkan adalah bahwa selama waktu mereka melalui formasi teleportasi era kuno, Bibi Lian menggunakan kekuatan bela diri tingkat kaisar untuk menciptakan kereta perang dan menempatkan Chu Feng dan yang lainnya ke dalam kereta perang. Dengan kereta perang ini, tidak hanya Chu Feng dan yang lainnya dapat terus mengobrol sambil menjalani teleportasi, kecepatan teleportasi juga meningkat. Bibi Lian mengatakan bahwa ini adalah keterampilan khusus kaisar bela diri. Dia mengatakan bahwa kultivasinya masih hanya pada peringkat 1 kaisar marsial. Jika seorang kaisar bela diri dengan kultivasi yang lebih tinggi adalah untuk menciptakan kereta perang, kecepatan kereta perang akan lebih cepat. Mendengar hal-hal itu, Chu Feng mengagumi kekuatan kaisar marsial. Kaisar bela diri benar-benar layak menjadi kaisar bela diri. Semua kemampuan mereka telah melampaui batas manusia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah melampaui manusia dan memiliki kekuatan ilahi. Dengan kereta perang Bibi Lian yang dibentuk oleh kekuatan bela diri, kecepatan perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Ketika mereka berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, mereka mencapai lokasi lain yang luar biasa. Ketika mereka melihat ke arah-arah dengan orang-orang, mereka melihat sebuah kota yang luas terletak beberapa mil di depan mereka. 3 karakter besar seukuran gunung mengambang di atas kota. Mereka membaca, lelang hukum surgawi. 3 karakter itu dibentuk oleh formasi roh. Jadi, bukan saja mereka sangat besar, mereka juga bersinar terang. Ketika mereka melayang di langit, mereka tampak sangat mempesona. Gerbang kota besar itu dipisahkan menjadi banyak gerbang kota kecil. Masing-masing dari gerbang kota yang lebih kecil itu dijaga oleh 2 orang yang mengenakan gaun putih dan jubah putih. Mereka adalah orang-orang dari salah satu dari 3 istana, Istana Hukum Surgawi. Istana Hukum Surgawi juga dikenal sebagai perwakilan terkuat di antara kekuatan manusia. Sebelum itu, 4 klan kekaisaran besar tidak mampu melakukan perbandingan. Orang-orang dari Istana Hukum Surgawi menganggap diri mereka adalah orang-orang yang mewarisi hukum surgawi. Namun, mereka jarang melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, hal-hal yang mengikuti hukum surgawi. Sebaliknya, perilaku mereka dapat digambarkan dengan satu kata, kesombongan. Namun, sementara mereka bangga, mereka memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Paling tidak, semua orang dari Istana Hukum Surgawi yang muncul sebelum Chu Feng sekarang tidak lemah. Mereka semua kaisar setengah marsial. Kemungkinan, itu tidak ada orang dari Istana Hukum Surgawi yang tidak pada tingkat kaisar setengah bela diri. Sebaliknya, mereka semua berlatih di Istana Hukum Surgawi. Chu Feng tahu itu karena dia telah mendengar hal-hal tentang Istana Hukum Surgawi dari Bibi Lian. Istana Hukum Surgawi adalah kekuatan yang sangat peduli dengan wajah dan reputasi mereka. Jadi, untuk mewujudkan kekuatan mereka, Istana Hukum Surgawi memiliki aturan khusus. Itu adalah, siapapun di bawah tingkat budidaya setengah bela diri kaisar tidak akan diizinkan untuk keluar dari Istana Hukum Surgawi. Bahkan jika mereka akan keluar dari Istana Hukum Surgawi, mereka tidak akan diizinkan untuk mengenakan pakaian Istana Hukum Surgawi. Mereka juga tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari Istana Hukum Surgawi. Dengan demikian,
Praktis semua orang yang mengenakan pakaian istana hukum surgawi adalah kaisar setengah bela diri atau ahli tingkat atas. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa meskipun ada banyak orang yang bepergian tentang daerah di luar lelang hukum surgawi, jumlah orang yang benar-benar memasukinya tidak banyak. Selanjutnya, semua orang yang memasuki lelang hukum surgawi mengadopsi sifat yang sama. Itu, mereka semua menutupi wajah mereka. Nangong Baihei juga memperhatikan ini. Anehnya, dia bertanya kepada Bibi Lian, mengapa semua orang yang masuk ke sana begitu tertutup? Orang-orang yang memasuki lelang hukum surgawi pasti tidak ada di sana untuk berjalan-jalan. Mereka menjual atau membeli barang, mereka adalah orang yang ingin melakukan bisnis. Petik 2. Meskipun istana hukum surgawi akan memastikan keselamatan kamu di sana, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati kamu setelah kamu keluar dari tempat itu. Banyak orang terbunuh setelah menjual atau membeli barang di pelelangan. Untuk mencegah hal semacam ini terjadi, orang-orang akan menyamar sebelum memasuki lelang hukum surgawi, Bibi Lian menjelaskan. Kalau begitu, apakah kita perlu menyamarkan diri kita sendiri? Kata-kata Nangong Baihei memiliki arti khusus. Mereka, bagaimanapun, adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Selanjutnya, mereka membawa Bibi Lian, seorang kaisar bela diri, bersama mereka. Dengan demikian, dia merasa bahwa bahkan jika mereka tidak menyamar, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Bab 1609 Membeli Batu Roh Dunia. Seseorang harus selalu waspada terhadap yang lain. Yakinlah, aku sudah siap. Ikuti aku. Nangong Lian membawa Chu Feng dan yang lainnya ke lokasi terpencil. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jubah. Jubah-jubah itu semuanya berwarna hitam. Sekilas, mereka tampak sangat biasa. Namun, dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka bukan barang biasa. Sebaliknya, mereka adalah hal-hal yang diciptakan oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Jubah ini dibuat oleh spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Meskipun mereka tampak sangat biasa, bahkan kaisar bela diri tidak akan dapat melihat penampilan dan kekuatan kamu yang sebenarnya saat kamu memakainya. Ini adalah harta yang sangat berharga yang telah dibeli oleh kepala klan Lord kita dalam jumlah besar untuk dibeli, Nangong Lian menjelaskan. Benar saja, itu seperti yang diduga Chu Feng. Wow, aku tidak pernah membayangkan bahwa Bibi Lian akan memiliki harta seperti ini. Mengapa kamu tidak mengeluarkan mereka lebih cepat? Nangong Baihei dan yang lainnya mulai mengenakan jubah hitam dengan penuh kegembiraan. Mereka menemukan bahwa jubah itu pada awalnya berukuran sama dan cocok untuk membangun orang dewasa biasa. Namun, ketika Nangong Moli mengenakan jubah, itu berubah menjadi ukuran yang sama seperti sosok mungilnya. Itu sangat ajaib. Yang paling penting, jubah ini benar-benar mampu menyembunyikan mereka sepenuhnya. Jubahnya sangat menakjubkan. Sudah lama sekali sejak aku terakhir kali ke lelang hukum surgawi ini sendiri. Hanya setelah aku melihat penampilan tersamar dari orang-orang itulah aku ingat tentang jubah ini, kata Bibi Lian sambil tersenyum. Tiba-tiba, Nangong Baihei berbicara dengan kaget. Chu Feng, kenapa warna jubahmu berubah menjadi biru? Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Baihei. Orang banyak memperhatikan bahwa jubah Chu Feng benar-benar telah berubah menjadi warna biru pudar. Selain itu, ada banyak pola berurat indah di jubah. Dibandingkan dengan jubah hitam mereka, jubah biru Chu Feng jauh lebih tampan. Meskipun jubah ini adalah sesuatu yang dibuat oleh spiritual dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal, sedikit perubahan adalah hal yang bisa aku capai, kata Chu Feng sambil tersenyum. Wow, kakak Chu Feng luar biasa. Molly juga ingin jubahnya diganti. Molly ingin jubahnya berwarna pink muda. Nangong Molly meraih Chu Feng dengan penuh semangat dan menuntutnya untuk mengubah warna jubahnya menjadi merah muda. Chu Feng meletakkan tangannya ke jubah Nangong Molly dan, tentu saja, jubah itu benar-benar berubah warna. Chu Feng benar-benar berhasil mencapainya. Setelah ini, Nangong Baihei dan bahkan Nangong Ya meminta Chu Feng untuk mengubah warna jubah mereka. Meskipun Tantai Sui tidak meminta Chu Feng mengubah warna jubahnya, Chu Feng mengambil inisiatif dan mengubahnya menjadi putih. Itu karena Chu Feng tahu bahwa Tantai Sui paling menyukai warna putih. Saat Bibi Lian melihat Chu Feng melakukan semua ini, ekspresinya menjadi rumit. Jubah ini adalah hal-hal yang bahkan dia, seorang kaisar bela diri, tidak mampu mengubah. Namun Chu Feng, peringkat 9 Martial King, telah mengubah mereka. Potensi Chu Feng membuatnya merenung dalam-dalam. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya mengenakan jubah, menutupi penampilan dan aura mereka dan memasuki lelang hukum surgawi. Lelang hukum surgawi bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Seseorang harus membayar biaya tertentu untuk masuk. Selanjutnya, lelang hukum surgawi dipisahkan ke dalam berbagai tingkatan lelang yang berbeda. Semakin tinggi tingkat, semakin berharga barang yang akan dilelang. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka secara alami memilih lelang tingkat tertinggi. Selain itu, Bibi Lian bahkan membeli kursi di bagian tamu terhormat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat boros menghabiskan uangnya. Awalnya, Chu Feng, Hong Qiang dan Tantai Sui ingin membayar sendiri. Namun, Bibi Lian menolak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Ketika Chu Feng mencoba memperjuangkan pembayaran dengan dia segera mulai bersikap. Merasa tak berdaya, Chu Feng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melepaskan topik pembicaraan dan membiarkannya membayar.
Setelah memasuki lelang hukum surgawi, Bibi Lian tidak secara langsung membawa Chu Feng dan yang lainnya ke kursi tamu terhormat. Sebagai gantinya, dia pertama kali membawa Chu Feng dan yang lainnya ke daerah terlarang di lelang hukum surgawi. Ini adalah area terlarang. Kamu mungkin tidak mengambil langkah maju. Petik 2. Ada banyak puncak Half Martial Emperor yang hadir di tempat ini. Sebelum Chu Feng dan yang lainnya bisa mendekati area terlarang, mereka sudah diberi peringatan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan niat membunuh yang ganas. Niat membunuh mereka sedingin es dan membekukan bahkan udara. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya segera berhenti. Jika mereka terus maju, orang-orang istana hukum surgawi itu akan benar-benar menyerang mereka. Langkah. Namun, di bawah situasi seperti ini, Bibi Lian sebenarnya terus berjalan maju. Tidak hanya dia terus maju, dia bahkan melepaskan kekuatan lembut yang sepenuhnya menetralkan niat membunuh yang dilepaskan oleh puncak kaisar setengah bela diri itu. Dalam sekejap, daerah yang sedingin es menjadi hangat. Meskipun kami tidak tahu siapa dirimu yang terhormat, ini memang area terlarang istana hukum surgawi kami. Aku harap diri kamu yang terhormat mungkin bersedia untuk tidak melanjutkan. Selain itu, jika diri kamu yang terhormat harus memperingatkan para tetua istana kami, aku takut bahwa, bahkan dengan kemampuan diri kamu yang terhormat, diri kamu yang terhormat masih belum tentu bisa pergi dengan aman. Petik 2. Orang-orang dari istana hukum surgawi semua berhasil mendeteksi seberapa kuat Bibi Lian. Mereka segera menarik aura mereka sendiri dan menggunakan nada yang agak hormat untuk memperingatkan Bibi Lian. Namun, Bibi Lian tidak menghentikan langkahnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke beberapa puncak Half Martial Emperors dan mengeluarkan plat judul. Ini adalah, orang-orang istana hukum surgawi itu terkejut melihat plat judul. Namun, segera setelah itu, mereka tidak lagi berusaha mempersulit Bibi Lian dan langsung membuka gerbang gelap di belakang mereka. Mereka telah membuka jalan untuk Bibi Lian dan yang lainnya. Kemungkinan, plat judul itu bukan plat judul biasa. Sebaliknya, itu kemungkinan semacam plat judul bagian. Chu Feng dan yang lainnya mengikuti Bibi Lian. Pada saat ini, ada dua wanita dengan penampilan yang bermartabat menjaga kedua sisi gerbang. Ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, mereka segera menampilkan senyum ramah dan mulai membimbing jalan bagi Chu Feng dan yang lainnya bersamanya. Tampaknya tempat ini bukanlah daerah terlarang yang benar. Alih-alih itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki orang dengan plat judul bagian. Dengan kata lain, ini adalah tempat yang hanya orang-orang dengan status tertentu yang dapat masuk. Mengikuti bimbingan kedua wanita itu, Chu Feng dan yang lainnya tiba di sebuah ruangan. Ruangan ini tidak terlalu besar, namun, itu sangat menyilaukan dan menyenangkan bagi mata. Segala sesuatu di dalamnya adalah harta. Tidak ada satu item pun yang biasa. Selanjutnya, duduk di ruangan itu adalah seorang lelaki tua. Aura orang tua ini sama sekali tidak lebih lemah dari Aun Lian. Kemungkinan, dia juga ahli tingkat kaisar marsial. Orang tua ini adalah Tian Fangcheng dari Istana Hukum Surga. Aku bertanggung jawab atas lelang hukum surgawi. Kamu semua dapat memanggil aku sebagai manajer Tian. Teman-teman, apa yang mungkin telah membawamu semua ke sini? Pria tua itu bertanya dengan senyum berseri-seri. Naga menandai batu roh dunia, Bibi Lian tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan dan segera berbicara tentang tujuan mereka. Kalian semua benar-benar datang pada saat yang tepat. Dragon Mark World Spirit Stone adalah bestseller. Itu sudah cukup memadai jika Dragon Mark World Spirit Stone muncul beberapa kali dalam pelelangan senilai bulan kami. Namun, kamu semua telah datang pada waktu yang tepat. Kebetulan kami memiliki beberapa batu roh dunia Mark Naga. Teman, berapa banyak yang kamu cari? Manajer Tian bertanya. 100, jawab Bibi Lian. Sebanyak itu, mendengar kata-kata itu, bahkan ekspresi manajer Tian sedikit berubah. Kemudian, dia berkata, kami hanya memiliki 38. Hanya itu yang kamu miliki? Tanya Bibi Lian. Untuk saat ini, ya, jawab manajer Tian. Aku akan mengambil semuanya, kata Bibi Lian. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. 38 Dragon Mark World Spirit Stone ini bukan dari penjual yang sama. Beberapa meminta agar mereka harus dijual dalam pelelangan, kata manajer Tian. Berapa harga jual tertinggi untuk Dragon Mark World Spirit Stone tahun ini? Aku akan membeli 38 Dragon Mark World Spirit Stone ini dengan harga tertinggi. Silakan pergi dan hubungi penjual dan tanyakan apakah mereka mau menerima tawaran aku, kata Bibi Lian. Batu semangat dunia tanda naga tidak murah untuk memulai. Bahkan harga jual terendah mereka sangat tinggi. Jika kamu ingin membeli batu-batu semangat batu naga bertanda 38 ini dengan harga jual tertinggi, itu akan menjadi harga yang sangat besar. Apakah kamu yakin akan hal itu? Manajer Tian memeriksa Bibi Lian. Ada jejak kecurigaan di matanya. Bab 1610 pertukaran yang sangat mahal. Apakah kamu meragukan kemampuan aku untuk membayar? Bibi Lian sedikit mengernyit. Dia berhasil mengatakan apa yang dipikirkan manajer Tian. Tentu saja tidak. Aku tidak akan pernah meragukan kemampuan pelanggan untuk membayar. Hanya, aku ingin memverifikasinya. Manajer Tian berkata dengan senyum sopan di wajahnya. Wos. Bibi Lian tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dia langsung mengeluarkan kosmosak dan melemparkannya ke manajer Tian. Dia bertanya, terlepas dari berapa harga jual tertinggi dari batu spirit dunia Mark Naga, jika kamu ingin menjual semua hal di sini, belum lagi 38 batu roh Mark dunia naga.
Mereka akan cukup untuk membeli bahkan 100 naga menandai batu roh dunia. Petik 2. Manajer Tian menangkap kosmosak dan merasakan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Kemudian, dia mulai menyeringai. Dia berkata, jadi dirimu yang terhormat adalah seseorang dari klan Kekaisaran Nangong. Tidak heran kamu sekaya dan mengagumkan ini. Petik 2. Seperti yang kamu katakan, harta karun di kosmosak kamu sangat berharga. Sayangnya, kamu masih meremehkan harga tertinggi dari Dragon Mark World Spirit Stone. Aku tidak membual tentang ini. Hanya, total item yang terkandung dalam kosmosak kamu memang mampu ditukar dengan 38 Dragon Mark World Spirit Stone tanpa masalah. Namun, mereka benar-benar tidak akan bisa menukar 100 naga Mark World Spirit Stone. 38 Dragon Mark World Spirit Stone adalah yang paling bisa mereka tukarkan. Petik 2. Apa katamu, barang-barang di kosmosakku hanya mampu ditukar dengan 38 Dragon Mark World Spirit Stone paling banyak? Mendengar kata-kata itu, Bibi Lian sangat terkejut. Aku tidak membohongimu. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak perlu menukarnya dengan aku, kata manajer Tian. Lupakan saja, hubungi penjual dan tanyakan apakah mereka mau. Jika mereka mau, aku akan menukar mereka, Bibi Lian tidak ragu. Tidak perlu. Jika diri kamu yang terhormat benar-benar ingin membelinya dengan harga ini, aku dapat membuat keputusan. Manajer Tian memperlihatkan senyum seorang pengusaha yang tidak bermoral. Lakukan, Bibi Lian mengucapkan dua kata itu. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat belak-belakan, orang bisa mendengar beberapa keluhan dengan nada suaranya. Dalam situasi seperti ini, semua orang tahu bahwa Bibi Lian telah ditipu. Namun, dia rela membiarkan dirinya ditipu. Meskipun dia akan menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli batu roh dunia Mark Naga ini dengan harga tertinggi. Dia tahu betul bahwa akan sulit untuk menentukan siapa yang akan benar-benar dapat membeli roh dunia Mark Naga. Batu harus mereka berakhir di pelelangan. Bahkan jika dia kalah membeli satu, itu akan menjadi kerugian. Bibi Lian tidak ingin mengambil risiko itu. Kalau begitu, dirimu yang terhormat, tolong tunggu sebentar. Melihat itu, manajer Tian menyingkirkan kosmosak dan berbalik untuk pergi. Bibi Lian, pria itu adalah penipu. Aku menolak untuk percaya bahwa batu-batu roh tanda dunia naga itu akan semahal itu. Setelah manajer Tian pergi, Nangong Baihe berbicara dengan cara yang sangat tidak sesuai. Dia seharusnya tahu kira-kira berapa banyak harta yang terkandung di dalam bibi kosmosak milik Bibi Lian. Itu tidak masalah. Untuk dapat membantu teman kecil Chu Feng mendapatkan Dragon Mark World Spirit Stone ini, sedikit uang ini bukan apa-apa. Bibi Lian tersenyum ringan. Kemudian, dia mengeluarkan 3 karung kosmos lagi dan berkata, aku masih punya lebih banyak. Kemudian, jika kamu semua ingin melihat apapun yang kamu inginkan, katakan saja pada Bibi Lian. Selama masih dalam kemampuan aku, Bibi Lian akan membantu kamu semua membelinya. Petik 2. Haha, Bibi Lian luar biasa. Setelah melihat bahwa Bibi Lian masih memiliki lebih banyak uang, Nangong Baihe tertawa bahagia. Adapun Chu Feng, dia juga tahu bahwa Bibi Lian telah skamet. Namun, dalam perjalanan mereka di sini, Bibi Lian telah membahas tentang batu-batu Markus dunia Markus Naga secara mendalam bersamanya. Dia menyatakan bahwa, terlepas dari harganya, dia akan bisa mendapatkan Stone Mark World Spirit Dragon untuk Chu Feng. Itulah alasan mengapa Chu Feng tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan Bibi Lian sekarang. Tidak lama kemudian, manajer Tian itu kembali. Dia menyerahkan kosmosak kepada Bibi Lian. Setelah menerima kosmosak, Bibi Lian tersenyum ringan, lalu menyerahkannya kepada Chu Feng. Ketika Chu Feng menerima kosmosak, dia juga menampilkan senyum yang cerah. Meskipun kosmosak ini tidak mengandung apa-apa lagi, itu memang berisi batu naga dunia Markus Naga yang 38. Menambahkan 2 naga Spirit Mark World Stone yang sudah dimiliki Chu Feng, dia sekarang memiliki 40 Dragon Mark World Spirit Stone. Tampaknya dirimu yang terhormat sangat membutuhkan batu marka dunia roh naga. Meskipun aku tidak memiliki apapun dengan aku percaya bahwa para tamu lelang hukum surgawi kita kemungkinan akan memilikinya. Petik 2. Jika dirimu yang terhormat benar-benar membutuhkan batu naga dunia Mark Spirit, aku punya metode yang mungkin bisa membantu kalian semua mendapatkan sedikit lebih banyak, kata manajer Tian sambil tersenyum. Metode apa? Tanya Bibi Lian. Kalian semua bisa mencoba melelang beberapa item dengan syarat hanya menukarnya dengan Dragon Mark World Spirit Stone. Mungkin ada tamu yang memiliki Stone Mark World Spirit Stone yang akan menemukan item yang menarik minat mereka. Pada saat itu, mereka ingin membeli barang-barang itu dengan Dragon Mark World Spirit Stone, kata manajer Tian sambil memandang ke Bibi Lian dengan senyum yang bersemangat. Jelas, dia tahu bahwa Bibi Lian memiliki lebih banyak harta. Baiklah, pergi dan lelang semua barang paling berharga yang terkandung di sini dengan syarat hanya menukarnya dengan batu marka dunia Spirit Mark. Setelah mendengar kata-kata itu, Bibi Lian tidak ragu, dan mengeluarkan 3 karung kosmos dari sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara untuk menghentikan Bibi Lian. Bibi Lian, kamu tidak harus melakukan itu. Kamu telah menghabiskan banyak uang untuk membantu aku membeli 38 Dragon Mark World Spirit Stone ini. Kamu telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku tidak bisa membuat kamu menghabiskan lebih banyak dari kekayaan kamu untuk aku. Petik 2. Chu Feng, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ini bukan apa-apa. Kekayaan dan uang hanyalah harta duniawi.
Hal yang paling penting adalah persahabatan antara kamu dan Tuan Muda dan Mrs. Bibi Lian tersenyum ringan. Kemudian, dia menyerahkan 3 karung kosmos kepada manajer Tian. Manajer Tian sangat tumpul. Dia segera mulai memeriksa isi ketiga karung kosmos. Setelah dia selesai memeriksa mereka, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu masih membutuhkan 62 Dragon Mark World Spirit Stone, aku khawatir barang-barang yang terkandung di dalamnya tidak akan cukup. Apa, itu masih belum cukup? Mendengar kata-kata itu, Bibi Lian segera mengerutkan kening. Meskipun barang-barang yang terkandung dalam 3 Cosmos Sacks tidak dapat dianggap tak ternilai, mereka semua adalah harta yang sangat berharga. Dengan semua harta ini, dia masih tidak bisa menukar mereka dengan 100 batu roh dunia Mark Naga. Persis betapa berharganya batu roh dunia Mark Naga. Aku tidak membohongimu, memang benar barang-barang di dalam karung kosmos kamu sangat berharga. Namun, umumnya hanya para spiritualis dunia yang akan menjaga Dragon Mark World Spirit Stone tanpa menjualnya. Apa hal-hal yang dibutuhkan oleh para arwah dunia? Mereka membutuhkan benda yang berhubungan dengan teknik roh dunia atau roh dunia. Hanya dengan menemukan barang-barang itu mereka akan bersedia menggunakan batu marka dunia roh naga sebagai gantinya. Petik 2. Sementara Cosmos Sacks kamu mengandung banyak harta, mereka tidak mengandung banyak harta yang berhubungan dengan teknik roh dunia atau roh dunia, saat manajer Tian berbicara. Dia mengeluarkan 5 item dari 3 karung kosmos. Masing-masing dari mereka adalah harta yang mengandung kekuatan khusus. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang bahwa 5 item ini sangat berharga, dan memiliki efek ajaib untuk teknik roh dunia. Di Cosmos Sacksmu, hanya 5 item ini yang bisa dilelang. Jika aku membantu kamu memberi harga pada mereka untuk dilelang, dan jika seseorang bersedia membelinya, maka mereka harus dapat ditukar dengan 20 batu mark dunia Spirit Stone. Namun, tentu saja, mungkin saja ada banyak orang yang menyukai barang-barang ini dan yang akhirnya akan bertarung satu sama lain. Jika itu terjadi, harga jual akan lebih tinggi. Petik 2. Namun, jika tidak ada orang yang membutuhkannya, kamu tidak akan bisa menukar mereka dengan batu Spirit Mark dunia Mark. Apakah kamu yakin ingin melelang mereka? Petik 2. Jika kamu bersedia melelang mereka, aku tidak akan membebankan biaya komisi kepada kamu, kata-kata manajer Tian kali ini agak tulus. Kemungkinan besar, dia memang berhasil mendapatkan banyak dari pertukaran item dari Cosmos Sack Bibi Lian sebelumnya dengan 38 Dragon Mark World Spirit Stone. Lakukan, ketika Bibi Lian mau berpisah dengan ketiga Cosmos Sacks, bagaimana mungkin dia tidak mau berpisah dengan hanya 5 item ini? Sebenarnya, jubah di tubuhmu adalah harta sejati. Mungkinkah kamu semua tertarik untuk menjualnya? Jika ya, mereka pasti akan bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Manajer Tian melirik jubah yang dipakai Chu Feng dan yang lainnya dan berkata dengan senyum berseri-seri.